Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, kali ini ketemu lagi dengan Kiki Kreator. Kita akan membahas bagaimana beberapa fungsi-fungsi yang ada di CorelDRAW yang akan kita bahas. Di sini kita akan membahas terkait bagaimana fungsi dari control dan fungsi dari shape itu sendiri. Dan ini banyak dan sering dipakai di software manapun. Nah, di sini pentingnya shape dan kontrol ini itu lebih memudahkan teman-teman untuk mengontrol atau mengomposisikan desain teman-teman di sini. Ya, kita akan jelaskan satu-satu dari fungsi kontrol dan dari fungsi save. Nah, di sini bisa kita buat objeknya terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita ingin mempraktekkan dari fungsi shift dan control ini ya teman-teman mungkin bisa membuat dari set yang ada di samping mau membuat persegi maupun membuat yang dari apa ya ada objek yang kita buat terlebih dahulu ya teman-teman. Tinggal kita klik aja di sini dan menjadi skip aja. Nah, bagaimana kita membuat persegi saja? Tentunya di sini kita menggunakan fungsi dari shift dan control. Nah, di sini yang pertama supaya bisa membuat objek sejajar itu bisa kita menggunakan fungsi kontrol yaitu klik kontrol pada keyboard itu kita tarik ya kita klik kontrol dulu terus baru tahan ditarik ditarik. Nah, dia akan menjadi persegi sama sisi ya. Jadi persegi bukan jadi persegi panjang. Ya, di sini eh, objek lain pun juga sama. Kalau kita ingin membuat lingkaran, kalau kita ingin membuat persegi 5 dan persegi apapun, kita juga bisa menggunakan pakai save. Nah, sama dengan menggunakan lingkaran ini. Nah, kalau kita lepaskan tidak memakai kontrol, maka dia bisa membuat lingkaran itu yang tidak sempurna. Tapi kalau seandainya kita menggunakan kontrol, otomatis kita akan menggunakan bisa menjadi sebuah dan juga kita bisa mau pakai shape lain atau objek lain, kita juga bisa menggunakan yang sama gitu. Nah, kita akan bahas fungsi yang kedua dari kontrol ini bisa membuat nge-rotate atau kita memutar sebuah objek itu secara rata dan rapi. Ya, ya itu memutar objek dengan rapi. Jadi teman-teman cara memutarkannya itu klik di bagian tengah ya, di bagian tengah dari objek itu nanti kita klik aja tombol yang ada di sudut itu yang kayak melingkar gitu ya teman-teman. Nanti kalau kita tidak menggunakan kontrol itu teman-teman bisa menggesernya itu bebas. Tapi kalau seandainya menggunakan ya kita menggunakan kontrol saat kita menjatuhkan atau kita memutarnya itu kayak step by step gitu. Ya, satu ya. Tapi tanpa menggunakan kontrol itu kita bisa bebas memutarnya gitu. Itu juga banyak sering dipakai dalam membuat desain. Kita akan masuk ke fungsi save. Yang pertama, kita membuat membuat zoom out dan zoom in itu sama rata. Jadi maksudnya itu adalah sudut dari semua bidang objek itu bisa membesar secara sama rata. Kita coba. Kalau kita tidak menggunakan save, itu kan yang besarnya itu kan cuma satu sisi aja. Ya, itu besarnya di situ aja gitu. Tapi kalau kita menggunakan pakai save, ya semua sisi itu ngebesar gitu. Kita klik di bagian save. Nah, ya semua sisinya itu tuh ya titik di tengah itu sebagai titik untuk tidak bergeraknya, itu semua sisinya itu ngebesar. Dan ini sangat memudahkan teman-teman dalam mengecilkan dan membesarkan objek tanpa teman-teman ribet untuk apa gitu ya. Ya, contohnya kayak kita membuat logo nih, kita ngebesarin logo. Kita ngebesarin logo itu kan ya jadi nggak sulit teman-teman untuk mengatur layoutnya. Nah, dalam sebuah desain itu kan biasanya layout itu sangat penting untuk kerapian dalam sebuah desain. Fungsi kontrol dan save ini sangat berguna sekali teman-teman untuk mengatur proses layout ini. Nah, fungsi kedua dari save yaitu ialah saat kita memindahkan objek itu, dia itu nggak lari, dia rapi. Maksudnya gini, kita praktekkan ya. Nah, saat kita kita ingin menggeser sebuah objek nih, tapi objeknya itu sama rata ke samping. Kalau tidak kita tidak menggunakan shift, itu kan nggak sejajar, nggak rapi arah kemananya gitu. Saat kita menggunakan
kita geser dulu ya, caranya itu geser dulu, pas geser baru kita klik shift. Nah, coba teman-teman perhatikan itu lurus loh kita, lurus. Nah, dimanapun kita mengarahkan kursor kita, posisinya dia akan rapi gitu. Contohnya kita mau gesernya ke bawah, pas kita narik ke bawah itu dari samping pun itu sejajar gitu, sejajar dengan garis lintang dan bujur. Ya, jadi memang rapi gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengatur layoutnya antara layout dari subjudul, icon dan sebagainya, teman-teman ini sangat fungsinya sangat penting sekali bagi desain teman-teman nantinya. Ya gitu. Ya, eee, ya di sini kita setting dulu ya teman-teman. Ini di bagian dynamic grid-nya kita hapus aja ya. Karena di sini karena ada garis-garis bayangan yang agak mengganggu teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa itu tidak terganggu, itu tidak masalah untuk tidak dimatikan, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman di bagian setting itu coba perhatikan. Nah, di bagian sini klik di bagian klik customers, itu nanti ketemu di bagian set outline color. Nah, ini fungsinya yang mana saat kita ingin menghilangkan sebuah garis objek di sini, kita kasih warna dulu ya. Kita klik kiri kasih warna hijau. Nah, kita klik di bagian putih di silang itu, otomatis dia akan hilang tanpa harus ada klik yang lain ya. Tapi kalau seandainya kita nggak matikan yang tadi, itu banyak klik-kliknya sehingga saat kita menghilangkan outline atau garis tepinya itu dia akan ribet. Ya, jadi teman-teman ya klik aja di bagian kanan warna. Ya, itu akan mewarnai objek itu klik kiri ya teman-teman. Tapi kalau ingin mewarnai outline itu klik kanan. Kita ingin menghilangkan warna di dalam objek itu klik kiri. Kalau kita ingin menghilangkan garis atau outline itu klik kanan. Intinya adalah klik kanan itu untuk outline, klik kiri itu adalah fungsinya untuk volume atau untuk isi dalam objeknya. Yaitu sedikit info dari untuk warna ya teman-teman. Nanti spesifik pembelajaran warna akan kita bahas di next video. Di sini teman-teman memang harus betul-betul paham karena ini sangat perlu sekali fungsinya dalam pembuatan desain dan ini sangat memudahkan teman-teman untuk cepat dalam pembuatan desain kalau teman-teman terbiasa. Harapannya semoga teman-teman bisa praktek dan ditunggu untuk video selanjutnya.